Tahukah kamu bisa mencas HP-mu saat lowbat hingga terisi kembali, atau adaptor buat laptop kamu, dan banyak berbagai peralatan elektronik hingga bisa menyala kembali, tidak lepas dari pemanfaatan transformator. Bahkan listrik yang mengalir dengan tegangan tinggi dari jarak jauh pada awalnya hingga sampai ke rumahmu adalah salah satu dari kegunaan transformator. Seperti apa cara kerjanya transformator tersebut? Yuk kita pelajari. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan tugas belajar di sini. Hari ini tugas belajar kita akan belajar tentang transformator. Ya, pernah kenal yang namanya benda ini? Ya, betul. Ini namanya transformator. Ya, transformator. Mungkin transformator itu buat apa sih? Nah, kalau kamu yang biasa menggunakan listrik, kamu pasti menggunakan listrik itu dari kabel-kabel ya, kabel-kabel dari gardu listrik. Nah, gardu listrik itu diambil dari mana? Dari jaringan yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana tegangan yang lebih tinggi itu bisa diturunkan? Dia harus diturunkan menjadi 220 volt ke rumah-rumah kita. Nah, untuk menurunkannya maka menggunakan transformator. Nah, transformator untuk menurunkan tegangan itu namanya step down. Jadi transformator itu ada dua, ada step down, ada step up. Kalau step up itu untuk menaikkan tegangan, kalau step down itu untuk menurunkan tegangan. Ini juga sama ya. Di transformator ini tuh ada 110, ada 120, ada 220. Kemudian di belakangnya itu ada 3 volt, ada 4,5 volt, ada 6 volt. Artinya apa? Ketika dari AC itu, dari PLN itu masuknya 220, maka yang dibutuhkan itu misalkan 3 volt, berarti itu adalah step down gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerja transformator ini? Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Baik. Untuk percobaannya apa saja alat dan bahannya seperti biasa. Yang pertama catu daya, kemudian yang kedua adalah kabel-kabel penghubung, kemudian yang ketiga adalah ada papan rangkaian, kemudian ada penghubung jembatan. Nah, kemudian ini ada multimeter ya, ini multimeter, kemudian saklar, ada saklar, kemudian ada saklar ya, ini kemudian ada inti besi. Nah, ini inti besi, kemudian ada kumparan ya, yang kita akan gunakan adalah kumparannya kumparan 1000 lilitan dengan 500 lilitan aja, cukup 2 saja ya untuk membedakannya. Baik, yang pertama kita akan buat rangkaiannya. Untuk rangkaiannya kita akan masukkan kabel penghubung dari catu daya. Ini catu dayanya nanti masuk ke AC ya, nanti masuk ke AC. Jadi kita akan gunakan yang AC. Nah, ini ya untuk catu dayanya. Jadi kita akan gunakan yang AC. Kita akan masukkan di sini. Kemudian yang hitamnya kita akan masukkan di sini. Kemudian kita akan sambungkan dengan penghubung ya sini. Kemudian kita akan gunakan dengan saklar. Nah, ini untuk nanti untuk on off-nya. Kemudian kita akan masukkan lagi kabel penghubung di sini, kawat penghubung. Kemudian penghubungnya, jembatan penghubungnya. Kemudian kita akan masukkan lilitan. Nah, ini lilitannya kita akan gunakan dulu lilitan yang berapa ini? Kita akan gunakan dulu yang ini ya, yang 500 lilitan di sebelah sini ya. Kita akan gunakan 500 lilitan. Kemudian kita akan gunakan yang satunya 1000 lilitan. Nah, anak-anak sekalian, di sini tuh kan nanti akan nyambung listrik ya, nanti akan ngalir listrik ke sini ya, ke sini. Nah, listrik ini nanti ke sini, ke lilitan ini. Nah, listrik itu di sini nggak ada penyambung. Ya, antara kumparan satu dengan kumparan yang kedua ini nggak nyambung. Tapi nanti kamu akan amati apakah di sini itu akan ada listrik atau tidak, gitu ya. Padahal di sini tuh nggak nyambung ya. Ini kan nggak nyambung tuh, nggak disambungkan dengan jembatan penghubung. Nah, karena itu nanti kita akan tes dengan menggunakan multimeter. Apakah nanti ada tegangannya atau tidak, gitu ya. Kita akan tambahkan lagi satu lagi di sini. Nah, baik, untuk memperkuat agar kuat kita akan gunakan inti besi ya, karena di percobaan ternyata ketika kita menggunakan inti besi itu pengaruh tegangannya cukup lumayan ya, besar ya, kayak gitu ya. Nah, kita akan masukkan dulu ke sini untuk inti besinya. Kita akan masukkan inti besinya. Oke, kita akan masukkan di sini inti besinya ya, biar kita nyambung. Inti besinya kita satukan. Jadi di sini tuh di dalam kumparan itu tuh terdapat inti besi ya, inti besi. Jadi kalau kamu pernah membongkar transformator yang biasa di pasaran ya, seperti transformator ini,
Ini di dalamnya itu kenapa agak berat gitu ya? Karena di dalamnya itu ada inti besi. Di sini ada kumparan-kumparannya, yang masing-masing itu kumparannya itu jumlah lilitannya berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, ini sudah kita pasang ke inti besi. Nah, kita nanti akan cek ya untuk masing-masingnya. Ini adalah input. Ini input atau disebut dengan primer. Ini output atau disebut juga dengan sekunder. Jadi nanti kita kasih inputnya berapa volt, nanti kita amati apakah di sini akan terpengaruh oleh yang ini atau tidak, gitu ya, seperti itu. Baik, kita akan nyalakan dulu untuk catu dayanya. Kita pasang ke 3 volt saja ya. Ini ada 3 volt. Kita pasang, kita nyalakan. Nah, ini ke 3 volt ya untuk catu dayanya. Ya, kita pasang ke 3 volt untuk catu dayanya. Kita pasang dulu 3 volt ya, ininya kita off-kan dulu. Baik, kita cek dulu ya catu dayanya benar. Apa yang kamu dapat lihat di sini ya, ini kita akan simpan di AC ya. Ini AC dengan maksimalnya 10 volt. Jadi maksimal dari sini ke sini itu 10. Berarti kita akan gunakan skala yang 10 maksimalnya, yang ini ya. 2, 4, 6, 8, 10 yang ini ya, karena ini maksimalnya 10 volt kayak gitu. Baik, kita akan coba lihat seperti apa. Ini belum dinyalakan. Kalau kita nyalakan, ini belum dinyalakan ya. Nanti kita cek dulu untuk yang masuknya. Ini sekitar 3 volt ya, itu bisa dilihat di sini. Jadi 3 volt ya, sekitar 3 volt. Nah, itu 3 volt. Kemudian ini belum nyala karena belum dinyalakan. Nah, kita akan nyalakan ke sini. Ini baru di sini ya. Ke sini belum ada aliran listrik. Nah, kita akan nyalakan dulu. Ya. Ini ada bunyi ya. Jadi teman-teman kalau dengar ini ada bunyi. Nah, ini kita akan cek di sininya, berarti di tegangan primer, tegangan input. Kita akan cek berapa volt. Ya, berapa volt kita akan cek. Kamu bisa lihat untuk mengeceknya ya, sekitar 3 di sini tertulis sekitar 2,8 ya, 2,8 volt. Jadi 2,8 volt ya, 2,8 volt, nggak nyampe 3 volt ya, 2,8 volt. Kemudian kita akan lihat di bagian sekundernya apa yang terjadi. Baik, ini 500 lilitan, ini 1000 lilitan. Oke, kita akan cek di sini ya, kita akan cek di sebelah sini apa yang terjadi. Oke, ya ternyata dia itu naik sampai ke angkanya, kamu bisa lihat ya, ini angkanya itu sampai ke berapa nih? Nah, angkanya itu sampai ke 4, lebih dari 4, ada sekitar 6, berarti 5 ya. 5, berapa ini? Maaf ya, sedikit lagi ya, 5, berapa ini? 5,4 ya, 5,4 volt ya. Jadi naik dia menjadi 5,4 volt ya. Itu kalau di sini primernya 500 lilitan, di sini 1000 lilitan. Dari data ini kita bisa peroleh bahwa lilitan primer yang mendapat tegangan AC itu akan menginduksi lilitan sekunder. Ya. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk itu berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Ya, jadi walaupun tidak disambungkan, kumparan sekundernya menjadi ada tegangannya. Nah, besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekundernya. Jika jumlah lilitan sekundernya lebih banyak daripada jumlah lilitan primer, maka tegangan pada kumparan sekundernya itu menjadi lebih besar daripada kumparan primer. Dengan kata lain, tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Bagaimana kalau kita tukar? Ya, kita tukar. Kita off-kan dulu. Kita tukar dengan posisinya
Yang kita jadikan primernya itu adalah 1000 lilitan. 1000 lilitan. Oke, 1000 lilitan. Kita cek dulu untuk 1000 lilitan ini. Kita nyalakan dulu ya. Di sini tadi, kalau tadi ada getarannya, sekarang nggak ada getaran. Kita cek ya berapa polnya. Polnya sekitar 2,8, masih 2,8 pol ya, 2,8 pol yang masuk. Kemudian kita cek keluarannya berapa pol. Kita cek keluarannya ya, kita cek di sebelah sini berapa pol untuk keluarannya ya. Sebentar, kita cek dulu untuk keluarannya berapa pol ya. Ternyata keluarannya itu dia itu berapa ini, sekitar 1 pol ya, 0,9 atau sekitar 1 pol atau 0,9an ya, 0,9 pol. Ini hampir 0,8 dengan 1, jadi 0,9 volan ya, 0,9. Kalau ini jadi ininya 1000 lilitan, ininya 500 lilitan, ininya malah tegangannya berkurang. Nah ini berarti menjadi step down. Kalau yang tadi yang pertama itu step up ya, menaikkan tegangan. Nah sebaliknya, jika jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer, maka tegangan pada kumparan sekundernya itu lebih kecil daripada kumparan primer ya. Dengan kata lain, tegangan pada kumparan sekunder akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator step down, jadi menurunkan tegangan ya. Nah ini kita bisa lihat gambarnya. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer itu akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder ya, jadi seluruhnya akan dipindahkan ke kumparan sekunder. Hal ini apa? Mengakibatkan besar efisiensi transformator itu menjadi 100%, atau secara matematis besar energi primer sama dengan energi sekunder ya. Atau kita bisa lihat untuk perhitungan rumusnya, jadi tegangan primer itu sama dengan tegangan sekunder, sehingga diperoleh VV dibagi VS sama dengan IS dibagi IP. Nah maka kita peroleh PP per PS ya, tegangan primer sama dengan jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder, itu sama dengan kuat arus sekunder dibagi kuat arus primer. Namun pada kenyataannya tidak ditemukan transformator ideal ini selalu ada energi listrik yang berubah menjadi energi lainnya, seperti energi panas, sehingga efisiensi transformator tersebut tidak 100%. Untuk menghitung efisiensi transformator itu bisa menggunakan persamaan berikut ini ya. Jadi PS dibagi PP kali 100%. Nah, kita coba perhatikan kembali ya percobaan kita. Kita kan peroleh data tuh 500 lilitan, 1000 lilitan dengan tegangan primernya 2,8 volt dan tegangan sekundernya 5,4 volt. Pertanyaannya, apakah termasuk transformator ideal? Berapakah efisiensinya? Yuk kita hitung. Dari data pengamatan kita peroleh ya, pada saat kumparan primer input itu 500 lilitan kita hubungkan dengan tegangan primer sebesar 2,8 volt, maka pada kumparan sekunder yang 1000 lilitan itu ternyata tegangan sekunder itu menjadi 5,4 volt. Jadi awalnya 2,8 volt, setelah didekatkan dengan kumparan 1000 lilitan ya, dengan diberikan inti besi itu, ternyata tegangannya menjadi 5,4 volt gitu kan, seperti itu ya. Maka hal itu berarti terjadi kenaikan tegangan ya, sehingga transformator jenis ini disebut dengan step up. Nah pertanyaannya adalah, apakah transformator tersebut termasuk transformator ideal? Nah untuk mengetahui apakah ideal atau tidak, maka kita harus mencari tahu efisiensi dari transformator tersebut. Berapa sih besarnya efisiensi transformator tersebut? Apakah mencapai 100% atau tidak? Kalau tidak mencapai 100% berarti trafo tersebut itu tidak ideal. Oke, kita coba akan buktikan. Maka kita dari data kita peroleh ya, diketahui untuk jumlah lilitan primernya 500 lilitan, untuk jumlah lilitan sekundernya itu adalah 1000 lilitan ya, untuk tegangan primernya 2,8 volt dan tegangan sekunder itu sebesar 5,4 volt. Nah, apa yang kita akan hitung? Yang akan kita hitung adalah besar dari efisiensi dari transformatornya. Nah, maka untuk menghitung ini kita menggunakan persamaan
bahwa besar efisiensi dari sebuah transformator tersebut itu adalah besarnya dituliskan melalui persamaan ini ya, bahwa daya sekunder, daya keluaran dibagi oleh daya primer atau daya masukan itu dikali 100%. Nah, itu besarnya. Nah, kita tahu bahwa daya atau P ya, atau P atau disingkat juga dengan kepanjangan dari power gitu ya. Power sekunder ini tiada lain adalah perkalian antara tegangan dikali arus. Jadi P sama dengan V kali I. Maka kita ganti ya yang P ini dengan V kali I. Jadi V kali I untuk sekunder dibagi oleh V kali I untuk primer dikali 100%. Nah, ini persamaannya, kita gunakan persamaan ini. Kayak gitu ya. Nah, untuk PS dan PP itu udah ada datanya, tapi untuk IS itu belum ada datanya. Maka kita akan coba gunakan dengan persamaan yang ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa perbandingan tegangan primer dengan tegangan sekunder itu akan sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan di primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Dan ini akan sama dengan kuat arus sekunder dibagi kuat arus primer. Jadi dari sini kamu bisa lihat kalau ini sebanding ya, ini primer gitu ya. Tapi kalau ini terbalik, jadi kalau ininya primer, ini sekunder. Ya, ininya sekunder, ininya primer gitu kan, seperti itu ya. Ini untuk mengingatnya ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini maka untuk mengetahui IS per IP ini ya udah kita gunakan saja dari sini ya, dari perbandingan ini ya. Dan kita ambil data dari yang lebih mudah. Di sini ada NP per NS, dimana kita tahu bahwa untuk jumlah NP itu, jumlah lilitan primer itu adalah 500 lilitan, dan jumlah lilitan sekunder itu adalah 1000 lilitan. Jadi IS per IP bisa kita ganti dengan perbandingan 500 per 1000 ya, 500 per 1000. Nah, kita masukkan angkanya ke persamaan di atas ya, kemudian diperoleh 5,4 kali 500 dibagi 2,8 kali 1000 kali 100%. Nah, untuk memudahkan kita coret ya nolnya untuk 500 dan kita coret juga untuk 1000 biar kita lebih mudah. Maka kita akan peroleh 5,4 kali 5 dibagi 2,8 kali 10. Ya udah, 5,4 kali 5 itu apa? 27. 2,8 kali 10 ya 28. Jadi 27 dibagi 28 dikali 100%. Nah, kamu hitung 27 dibagi 28, ternyata kita peroleh angkanya 27 bagi 28 itu adalah 0,964 ya, 0,964 ya. Udah, kita kalikan 100%, maka kita peroleh, jadi komanya hilang, kita jadi 96 ya, komanya 2 dipindahkan ke sini ya, jadi 96,4%. Dari sini kita bisa peroleh efisiensi transformator tersebut itu sebesar 96,4%. Jadi dari hitungan ini transformator yang kita uji ini berarti dia tidak memiliki efisiensi sebesar 100%, atau efisiensi transformatornya itu tidak sampai 100%. Artinya dia hanya 96,4% saja yang ditransformasikan energi listriknya ya, dari primer ke sekunder gitu ya. Hanya 96,4%. Sisanya itu berubah menjadi energi lain ya, menjadi energi lain. Bisa menjadi energi panas ya, karena memang faktanya kalau Bapak pegang ini agak hangat gitu ya. Atau bisa juga menjadi energi getar ya, energi gerak, karena di sana bergetar gitu kan, seperti itu. Jadi berubah gitu ya, atau ke energi yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau transformator tersebut dianggap ideal gitu ya. Nah, kumparan primer itu berjumlah 500 lilitan ya. Kita hubungkan dengan tegangan primer sebesar 2,8 volt ya. Walaupun tadi pakai 3 volt, tapi setelah kita ukur itu 2,8 volt. Nah, jika transformator tersebut dianggap ideal, berapakah tegangan pada kumparan sekunder 1000 lilitan yang seharusnya kita peroleh? Karena kan di data, di pengukuran itu kan kita perolehnya dari 2,8 volt itu menjadi 5,4 volt. Nah, kalau ideal itu akan diperoleh tegangan berapa sih gitu. Ya, kalau ideal ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, berarti efisiensi dari transformator itu 100%. Maka kalau efisiensi 100%, berlaku
persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita tulis dulu datanya ya. Jadi diketahui jumlah lilitan primer 500 lilitan, jumlah lilitan sekunder 1000 lilitan, kemudian tegangan primernya 2,8 volt. Nah, kita anggap tegangan sekunder itu kita belum tahu gitu ya. Kita ingin tahu sebetulnya kalau ideal tuh harusnya berapa sih tegangan sekundernya gitu ya, seperti itu. Maka ditanyanya itu adalah dari tegangan sekunder ya, tegangan sekundernya berapa gitu kan, seperti itu. Baik, nah kita hitung dengan menggunakan persamaan untuk efisiensi yang ideal ya, yang 100% itu berlaku persamaan ini ya, dimana tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan pada kumparan primer dibagi jumlah lilitan pada kumparan sekunder gitu. Dan ini juga sama dengan kuat arus di sekunder dibagi kuat arus primer ya. Jadi di sini kamu untuk mengingatnya di sini kalau untuk tegangan dengan jumlah lilitan itu sama-sama di atas itu P ya, sama-sama di atas P dan di bawah sama-sama S. Sementara untuk I itu terbalik ya, di atasnya jadi S, di bawahnya jadi P gitu ya, seperti itu. Nah, dari sini kita akan gunakan rumus P tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder ya. Dari sini kita akan ubah, berarti yang ditanya itu kan tegangan sekunder nih, tegangan sekunder yang ini. Maka untuk mengetahui tegangan sekunder ini, kita pindahkan tegangan sekunder ini seolah-olah ke sebelah sini ya. Jadi dia naik ke atas. Nah, karena dia sudah naik ke atas, dia biarkan kita sendiri di sini. Kita biarkan sendiri di sini, maka yang ini kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Jadi yang nanti NS dia akan naik ke atas, sementara NP akan ke bawah ya. Sehingga kalau kita balikan menjadi tegangan sekunder itu sama dengan NS, ini kan NS nanti ke sini ya, NS jadi di atas dibagi oleh NP. NP kan jadi ke bawah ke sini nih. Nah, bawah dibagi NP. Nah, di sini sudah ada PP ya, VP ya. Jadi NS dibagi NP dikali VP. Nah, ini kamu harus sudah paham ya bagaimana cara mengubah rumus-rumus ini ya. Kalau misalkan dicarinya PP ya udah tinggal memindahkan ini ke sini. Udah, ini gampang kalau mencari PP ya. Tapi kalau mencari PS ini harus dibolak-balik ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu kan, seperti itu. Jadi diperoleh rumus yang ini. Nah, setelah diperoleh rumus ini boleh juga kamu masukin angka di sini langsung boleh ya. Atau boleh mencari rumus dulu juga boleh. Nah, kalau sudah tahu ini ya udah tinggal masukkan aja angkanya. Jumlah lilitan sekunder itu kan 1000, jumlah lilitan primer 500. Nah, tegangan primer tadi kita peroleh 2,8 volt. Nah, 1000 dibagi 500 ya, 1000 dibagi 500 kan 2 ya. 2, jadi 2 dikali 2,8. 2,8 dikali 2 hasilnya berapa? 5,6 ya. 2,8 tambah 2,8 jadi 5,6 volt kayak gitu ya. Dari sini kita bisa tahu, jadi jika transformator ideal tegangan pada kumparan sekunder itu kan seharusnya yang kita peroleh itu 5,6 volt. Jadi 5,6 volt. Sementara yang kita ukur ya, yang kita ukur itu diperoleh tegangan sebesar 5,4 volt. Jadi ada sekitar 5,6 dikurangi 5,4 ada sekitar 0,2 volt yang dia itu berubah menjadi energi lain ya. Jadi dia berubah menjadi energi lain ya, bisa menjadi energi panas atau bisa menjadi energi yang lainnya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya untuk perhitungan transformator. Baik, kok bisa ya seperti itu? Nah, kamu bisa diskusikan kenapa ini semua terjadi, dan inilah yang kemudian mendasari prinsip kerja dari transformator yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Terima kasih dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisingkanlah dan